Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, terjadi gempa bumi di Madinah. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan memukulkan cambuknya ke tanah. Kemudian berkata, "Wahai bumi, diamlah. Apakah aku tidak berlaku adil di atas permukaanmu?" Seketika itu juga gempa berhenti. Pada perang Badar, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kekuatan iman yang sempurna. Dengan jumlah pasukan yang sedikit, para sahabat mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya berlipat ganda dari jumlah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atu yaglibuna alfan minal ladina kafaru bi'annahum qaumul la yafqahun." Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mumin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 dari orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Allahu Akbar. Dalam perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan teknologi amal. Jadi ini teknologi amal. Di medan Uhud, pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan karena meninggalkan sunnah. Sebagian pasukan tidak taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu peperangan pada zaman Khalifah Umar, kaum muslimin mengalami kekalahan juga. Setiap hari jumlah mereka berkurang sehingga pimpinan jamaah meminta bantuan kepada khalifah. Namun khalifah hanya mengutus beberapa sahabat yang berusia tua. Setelah melihat keadaan kaum muslimin, ternyata ada satu sunnah yang mereka tinggalkan, yaitu bersiwak. Lalu seluruh pasukan muslimin diperintahkan bersiwak di tepi sungai. Ketika itu seorang mata-mata musuh melihat amalan para sahabat, lalu ia melaporkan hal itu kepada pemimpinnya, bahwa pasukan muslim tidak lagi memakai senjata untuk berperang, tetapi mengasah gigi-gigi mereka dan siap memangsa dan mencabik-cabik tubuh musuh. Berapa kilo? Ah, 34. Masya Allah. Mana? Iyalah, jalan-jalan dulu. Ini kesibukan orang macam-macam. Ini yang sampah juga sibuk.
sedang mengambil sampah. Jadi ibu-ibu ini luar biasa mujahadah, tiap pagi mengambil sampah. Nah, mereka juga sebetulnya yang sibuk dunia sama aja, lagi mencari-cari sampah. Nah, tergantung niatnya. Ada yang pikirnya risaunya dunia, ada yang tertipu dengan dunia, ada yang habis waktunya untuk dunia, ya sedang mengejar-ngejar sampah mereka sebetulnya. Kelihatannya jadi mobil mewah, kelihatannya di motor yang bagus, kelihatannya di rumah-rumah mewah, tapi sebetulnya mereka sedang bergelimang di dalam sampah juga sama. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk iman dan untuk amal, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan. Dijadikanlah seluruh aktivitas dan amal-amal tadi menjadi berkah, menjadi pahala, menjadi kebaikan. Tapi kalau tidak ada niat akhirat, tidak ada niat agama, tidak ada niat amal soleh, ya jadi sampah semua. Saudara-saudara sekalian, nah kita lanjutkan tadi. Para sahabat radhiyallahu anhum kelihatan oleh mata-mata sedang mengasah, sedang pakai siwak, tapi dilihat oleh mata-mata orang kafir seperti mengasah gigi-gigi mereka. Jadi gigi-giginya itu siap memangsa dan mencabik-cabik tubuh musuh. Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir dengan mengamalkan sunnah, membuat mereka melarikan diri dari medan perang. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kekuatan kepada musuh sebagaimana Dia tidak memberikan kekuatan kepada Abu Jahal untuk menantang Rasulullah SAW. Orang yang beriman tidak berhadapan dengan kekuatan yang ada pada diri manusia, tetapi menghubungkan dirinya kepada zat yang menciptakan kekuatan. Jika tidak menghubungkan dirinya kepada zat yang maha kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kekuatan yang ada pada diri manusia. Fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekuatan makhluk tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekuatan di dunia ini hanya seperti sarang laba-laba.
Kedap. Ayo. Bentas. Nah, pemesan ini, pemesan. Pemesannya. Pemesan. Pesernya biasa gehu sarang cireng kaya weh cireng gorengan apa dua tikil lah Ini 2 kilo. Salah Salahnya 20. Salah sekarang 8.000 itu sebenarnya 12 ya 12 Nuhun. Campur. Amun ya, susun nama gehu eta mah 2 we. Ya, barang eta mah 2, itu 2. Gehu na nu seueur. Geser gitu teh. Eta di bang eta sabaraha eta? Kembali 12. Salahnya. Oh, ya eta teh bieu tuh. Eta nya lieur. Ayo, hujan. Hujan. Ya. Lagi. Man. Oh, hujan ya. Udah. Gerimis. Ayo. Seorang sahabat radhiyallahu anhu ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang seekor singa yang kelaparan. Namun dia tidak merasa gentar sedikit pun karena ia takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menghardik singa itu untuk berkhidmat dengan menjilat-jilat telapak kaki sahabat itu. Maka penjaga penjara heran, sudah beberapa hari ia masih tetap hidup. Dan setiap penjaga itu memeriksa keadaannya, ia melihat Sayyidina Abdullah bin Uzafah tersenyum dan merenung. "Mengapa engkau tersenyum dan merenung?" tanya penjaga itu. Beliau menjawab, "Saya tersenyum bukan karena geli dan saya diam bukan karena takut. Saya termenung memikirkan apakah air liur singa itu membatalkan wudhu saya atau tidak." Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa iman sahabat radhiyallahu anhum.
Iman mereka ini seperti gunung. Iman mereka kuat. Karena apa? Karena ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ada di antara rasa takut, yaitu khauf dan harap, yaitu roja. Takut dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya malah biasa hilapnya Naon tah? biasa hilap teu eta ya kirang sih me sakumaha we aya ieu na kepala tuh berapa itu nah kepala kepala suara paling jang hiji atau nabi ieu tapi cekapnya Biasa cekap. nah iya jang hiji benar pilih cekap mun dua biasa teh ieu we sakumaha cekapna eta da ieu kepala meureun kana eta siap. Awas mak incang. Mon di sebenarnya, iya nana. Mon di kana ieu kan hiji biasa teh. Biasa. Nah gitu maksudnya. Tos. Mohon. Nah gitu. Sahur. Wah, bisa. Ieu nu alit teh. Mohon. Oh, dah. Atur nuhun. Baik. Hujan lah. Gerimis. Awas Musa tong lidinya. Tadi yang muntas. Ayo. Nya. Hujan. Orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan segala bentuk kemusyrikan akan mendapatkan rasa aman, akan mendapatkan rasa tentram di dalam setiap suasana dan keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa minallah khafahu kullu syai'. Wa man khafa ghairallah khafa min kulli syai'."
Hujan. Hujan. Barang siapa yang takut hanya kepada Allah, maka segala sesuatu akan dibuat takut kepadanya. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka ia akan dibuat takut kepada segala sesuatu. Ulang lagi nih, ini pelajaran penting. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan dibuat takut kepadanya. Dan barang siapa yang takut kepada Ghairullah, kepada selain Allah, maka ia akan dibuat takut kepada segala sesuatu. Alhamdulillah, kita selesaikan dulu. Nah, kita selesaikan dulu tazkirah kita sambil jalan-jalan di pagi ini, insya Allah.